Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabar Anda Ibu semuanya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran kita lancar sampai nanti diridhoi sama Allah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik Ananda. Ibu cek di sini masih ada yang meminta join ya, yang udah bergabung hari ini ada 15 orang. Nah, ini gimana nih Ketua yang selebihnya? Ada kabar apa gimana? Kalau bisa tolong ditelepon ya biar cepat join. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Nah, jadi di sini sudah ada 15 orang. Nah, barusan yang bergabung ini Ukti baru bergabung. Ya, Bu. Ya, oke. Nah, jadi Ananda, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan PowerPoint yang Ibu share di layar HP-nya ya. Ya, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan menyelesaikan pertemuan sebelumnya. Nah, siapa nih yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Memodelkan matematika. Memodelkan matematika apa ya? Memodelkan persamaan. Memodelkan apa? Menjadi bentuk Memodelkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk model matematika ya. Nah, Ya, jadi materi kita pada pertemuan sebelumnya itu adalah memodelkan materinya ya. Nah, sekarang Ya, Bu. sebentar. Nah, itu untuk memodelkan permasalahan menjadi SPLTV itu bagaimana langkah-langkahnya? Caranya kita memodelkan permasalahan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya menjadi SPLTV, gimana langkah-langkahnya? Siapa yang bisa? Ada yang masih Mencari yang ingat? diketahui. Mencari yang diketahui. Iya, mencari yang diketahui benar sekali ya. Kemudian apalagi langkah selanjutnya setelah kita mencari apa yang diketahui? Memisalkan. Memisalkannya itu seperti apa? Misalnya dalam bentuk variabel. Jadi kita memisalkannya itu ke dalam bentuk variabel. Iya, benar sekali ya. Kemudian apalagi langkah selanjutnya? Menentukan koefisien, Bu. Menentukan koefisien. Iya. Terus apalagi langkah selanjutnya? Menentukan konstanta. Ya, menentukan konstanta. Nah, jadi sudah ada variabel, sudah ada koefisien, sudah ada konstanta. Kemudian apa lagi nih langkah selanjutnya? Apalagi langkah selanjutnya yang paling penting? Memodelkan dalam bentuk Baru kita memodelkannya ke dalam model matematika. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana memodelkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan SPLTV menjadi model matematika. Nah, jadi itu ya yang kita pelajari. Nah, jadi
Yang pertama, kita mencari informasi apa yang diketahui dari permasalahan, kemudian kita memisalkannya ke dalam variabel apa yang sudah diketahui dari soal itu ya. Kemudian baru langkah yang ketiga, kita memodelkannya ke bentuk matematika. Nah, jadi materi kita pada pertemuan sebelumnya ini itu berkaitan sekali dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi Anda harus sudah bisa ya, sudah mampu bagaimana memodelkan permasalahan ke dalam bentuk SPLTV, persamaan SPLTV. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan. Nah, ini ada permasalahan di sini. Bisa dilihat apa permasalahannya? Bisa, Bu. Nah, silakan baca dalam hati. Ibu kasih waktu membacanya 3 menit. Nah, udah ya. Nah, jadi di sini bisakah kamu membantu 3 bersaudara tersebut? Bisa nggak nih membantu, ada 3 bersaudara, dia lagi mau beli perlengkapan belajar di toko buku. Nah, dia membeli buku, penghapus, kemudian pensil. Nah, sampai di rumah, ibu mereka menanyakan berapa harga masing-masing yang dibelinya. Nah, bisa nggak kamu membantu 3 bersaudara tersebut dari permasalahan yang ada di dalam layar HP kamu ini? Bisa, Bu. Nah, gimana caranya kamu membantu 3 bersaudara Ali, Badar, dan Charlie ini? Kira-kira gimana cara membantunya? Menentukan. Menentukan Apa yang diketahui. Nah, iya, bagus. Menentukan apa yang diketahui. Jadi di sini apa nih yang diketahui? Ali membeli 2 buku tulis. Ali 2 buku pensil, sebuah pensil hapus. Harus membayar 4.700. 700. Nah, coba Badar satu orang yang bisa menjelaskan ini yang diketahui dari permasalahan ini. Siapa yang mau menjelaskan nih? Messi, Bu. Ah ya, silakan Messi. Pilih secara acak, Bu. Pilih secara acak. Apanya ini yang dipilih secara acak ya untuk membantu ketiga bersaudara ini untuk menentukan masing-masing harga barang yang dibelinya ini? Yang pertama kita akan Orang yang mencari apa yang diketahui dalam permasalahan tersebut. Iya, benar. Kemudian, Permasalahannya adalah yang diketahui yaitu Ali membeli 2 buku tulis, sebuah pensil dan sebuah penghapus dengan harga Ali harus membayar 4.700. Nah, iya, kan ini informasi kan yang didapat. Nah, gimana solusinya supaya kita bisa membantu 3 bersaudara ini untuk menentukan harga masing-masing buku tulis? Kan ibu mereka menanyakan berapa harga masing-masing buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, gimana caranya? Ingat lagi materi kelas 8. Kalau ada sistem persamaan linier 2 variabel, kita bisa menyelesaikannya dengan cara apa? Mensubstitusikan, Bu. Mensubstitusikan, mengeliminasikan. Kemudian apa lagi? Metode gabungan. Ada metode gabungan. Nah, ini pada materi kita hari ini, kita juga membicarakan tentang metode yang kamu sebut barusan. Tetapi sekarang yang kita bahas di sini bentuknya adalah bentuk yang menggunakan 3 variabel. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana caranya supaya kita bisa membantu permasalahan Ali, Badar, dan Charlie ini dengan menggunakan, khusus hari ini kita membicarakan metode substitusi,
Kemudian kita membicarakan tentang metode eliminasi. Nah, Ibu mau nanya lagi nih, untuk metode substitusi, kalau pada kelas 8 SMP dulu, gimana nih caranya kalau kita mau mensubstitusi itu gimana caranya? Memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Gimana tuh cara memasuknya? Gimana caranya tadi ada yang bilang memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, kalau persamaannya ada 3 gimana? Memasukkan. Nah, gimana? Ingat lagi materi ketika kamu kelas 8, metode substitusi. Nah, tadi udah benar, ada yang bilang substitusi itu memasukkan. Iya, memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, gimana ya cara memasukkannya itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Gimana caranya kita metode substitusi? Nah, ingat lagi materi kelas 8. Kita memasukkan, apa yang dimasukkan persamaan 1 ke persamaan 2? Adalah hasil dari dan Z. Hasil dari apa nih? Persamaan 2. Ya, kita mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Apa persamaannya yang kita substitusikan? Iya. Jadi nanti kita akan bahas di LKPD ya. Jadi nanti kamu akan ingat lagi, Ibu udah tahu, kamu mengerti apa itu substitusi. Mungkin bahasakannya aja yang agak kesulitan ya. Jadi Ibu bisa menangkap apa maksud dari yang kamu maksudkan barusan. Nah, jadi metode substitusi yang akan kita bahas hari ini. Jadi lebih mantapnya nanti kita akan berdiskusi di dalam LKPD ya. Nah, kemudian gimana pula lagi yang metode eliminasi? Siapa yang masih ingat? Salah satu variabel. Bagaimana? Menghilangkan atau menghapuskan salah satu variabel yang kita eliminasikan. Iya, hebat. Menghilangkan atau menghapuskan. Iya, benar sekali. Jadi kalau eliminasi kita menghilangkan atau menghapuskan salah satu variabel. Nah, gimana cara kita menghilangkan atau menghapuskan variabel itu? Salah satu variabel itu. Kita harus membuat persamaan variabel itu sama dan dikurangkan, Bu. Iya. Jadi nah, kalau hasilnya habis. Iya. Jadi gimana kalau operasinya? Apakah selalu dikurangkan tuh operasinya kalau kita mau mengeliminasi? Boleh nggak? Kalau ditambahkan, kalau kita mau mengeliminasi itu boleh nggak operasinya ditambahkan? Boleh, Bu. Tidak. Boleh apa tidak ya? Tidak. Tidak. Ada yang setuju dengan pendapat siapa tadi tuh? Yang bilang untuk mengeliminasi kita tidak bisa menggunakan operasi tambah, tetapi hanya kurang saja. Setuju tidak seperti itu? Gimana? Tadi udah benar, ada yang jawab mengeliminasi itu kita menghilangkan salah satu variabel dengan mengurangkan. Nah, sekarang Ibu nanya, selain mengurangkan, boleh nggak kita tambahkan apanya itu, persamaan-persamaannya itu untuk mengeliminasikan? Bisa nggak ya kalau ditambahkan? Bisa, Bu. Bisa.
Jadi kalau misalnya operasinya sama, misalnya ada 2 persamaan nih. Kalau misalnya yang persamaan 1 dia positif, yang mau kita eliminasikan, kemudian persamaan 2-nya juga positif, berarti itu kita kurangkan. Jadi kalau tanda operasinya sama, itu dikurangkan. Kalau tanda operasinya berbeda, misalnya persamaan 1 dia positif, persamaan kedua dia negatif bilangannya. Nah, itu bisa ditambahkan. Nah, jadi untuk eliminasi ini kita bisa mengoperasikannya untuk menghilangkan salah satu variabel yang kita mau itu, bisa operasinya tambah, bisa operasinya kurang. Oke ya? Ya, Bu. Nah, jadi kita lihat kegiatan kita hari ini ya. Sebelum kita melihat kegiatan kita hari ini, nah, jadi setelah kamu nanti mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode substitusi, dengan metode eliminasi, Ibu berharap nantinya kamu bisa menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian kamu bisa menentukan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Kemudian kamu bisa menentukan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan juga udah pernah membahas ya manfaat kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini dalam nyata kemarin tuh banyak ya ilustrasinya, ada 4 ilustrasinya untuk menentukan harga sebuah barang. Kemudian apa lagi tuh manfaatnya kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ada gambar apa ya, menu masakan Padang kemarin itu. Jadi selain menentukan harga barang, kita juga bisa menghitung laba dan rugi dari perdagangan. Ya. Kemudian juga nanti setelah mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel ini juga akan berguna nanti ketika kamu mempelajari materi program linear di kelas 3 nanti ini akan kamu gunakan materi sistem persamaan linear 3 variabel ini ya. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya untuk mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, jadi kegiatan kita hari ini sama seperti pada pertemuan kita sebelumnya, kamu berdiskusi, nanti akan Ibu bimbing, kamu berdiskusi, kemudian nanti kamu secara berkelompok mendiskusikan apa yang sudah Ibu bimbing untuk menemukan penyelesaian permasalahannya. Kemudian nanti akan Ibu pilih lagi secara acak siapa yang akan mau presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Nah, ingat, jadi ada nilai plusnya bagi siapa yang mau untuk mempresentasikan hasil kelompoknya nanti ya. Kemudian baru yang terakhir nanti Ibu akan memberikan kuis yang akan kamu kerjakan. Nah, jadi itulah kegiatan kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan LKPD. Hasil diskusi di Google Classroom, Bu. Iya, nanti hasil diskusinya silahkan kamu posting di Google Classroom seperti pertemuan sebelumnya. Jadi saling mengomentari hasil dari yang didapatkan oleh kelompok lain. Oke? Ya, Bu. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan membahas LKPD-nya secara langsung sekarang ya. Nanti silahkan kamu, kan udah standby nih, buku sama penanya untuk persiapan belajarnya udah standby. Udah ya. Nah, kemudian juga buku pegangannya, literasinya yang udah dibagikan sama pustaka ataupun nanti boleh kamu menggunakan internet juga boleh ya. Nah, jadi sebelum membahas LKPD, jadi LKPD-nya akan Ibu tampilkan di share screen ini. Kita akan bahas bersama-sama bagaimana caranya. Nanti kamu tulis versi jawaban kamu masing-masing. Baru setelah itu nanti akan Ibu kasih kesempatan kamu berdiskusi dengan grup masing-masing di WA group nanti ya. Baru kemudian Ibu tentukan nanti waktunya, misalnya jam sekian-sekian nanti bergabung lagi ke dalam Zoom. Seperti itu ya.
Jadi Ya, Bu. sebelum nanti bergabung ke dalam Zoom, diskusinya udah diposting terlebih dahulu ke dalam Google Classroom-nya. Ya, Bu. Baik, Ya, Bu. bisa ya? Nah, Bisa, Bu. sekarang Bisa, Bu. coba kita perhatikan ini ada permasalahan di dalam LKPD-nya ini ya. Silakan kamu boleh tulis jawabannya di dalam catatannya. Kemudian soal-soalnya, pokoknya hal-hal yang penting silahkan kamu tuliskan supaya nanti kamu mudah untuk berdiskusi di dalam kelompoknya karena kita sudah bahas secara umum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sekarang silahkan kamu amati nih permasalahannya, bisa terlihat di layar HP-nya. Bisa, Bu. Nah, jadi ini silakan dicermati permasalahan ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dicermati. Silakan diamati permasalahannya ini. Ya, Bu. Udah ya? Udah selesai baca soalnya kan? Nah, sekarang coba kamu perhatikan di sini petunjuk menyelesaikan soal ini. Kita mulai dulu untuk cara substitusi. Langkah yang pertama, ubah soal ke bentuk model matematika dengan melakukan pemisalan. Nah, silakan Ananda bekerja, ubah soal ke bentuk model matematika dengan melakukan pemisalan. Nah, ini soalnya. Silakan dilakukan pemisalan. Berarti di sini langkahnya sama seperti materi kita pada pertemuan sebelumnya ya. Ya, Bu. Nah, silakan. Bu. Ubah soal ke bentuk model matematika. Coba Anissa, kalau Anissa memisalkannya ini dengan apa ya? Dari permasalahan ini. Halo Anissa. Halo Anissa, bisa kedengaran suara Ibu di tempat Anissa? Ya, Bu. Nah, kalau Anissa memisalkan permasalahan ini apa? Model matematikanya yang udah Anissa temukan apa ini di sini? Nah, yang lain gimana? Sudah menemukan model matematikanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada berapa nih model matematikanya dari permasalahan ini? Ada 3, Bu. Ada 3. Oke, nanti silakan kamu diskusikan dengan teman sekelompokmu ya. Jadi samakan nanti jawabannya dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian lagi kan udah kamu menentukan model matematikanya, ada 3 persamaan. Nah, tadi melakukan pemisalannya menggunakan apa? X, Y, Z. X, Y, Z. Ya. Apakah semuanya memisalkannya dengan X, Y, Z? Iya, Bu. Iya, nah jadi sebenarnya untuk misalkan itu boleh A sampai Z ya, tetapi di dalam matematika itu kesepakatannya dalam melakukan pemisalan yang diambil itu adalah X, Y, dan Z kalau untuk memisalkan variabel itu ya. Kemudian, nah ini lagi langkah yang selanjutnya, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z
atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, kira-kira yang mana nih? Pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kamu udah nemukan belum persamaan yang paling sederhana dari kotak yang nomor 1 ini? Kan tadi kamu menemukan 3 persamaan kan? Kan ada persamaan Iya, 1, ada persamaan 2, ada persamaan 3. Nah, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Coba dipilih. Mana persamaannya yang paling sederhana bagi kamu yang udah kamu dapatkan di langkah yang 1 ini? Persamaan 1. Persamaan 1. Nah, jadi persamaan 1 bagi kamu yang merupakan yang paling sederhana. Kemudian, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z. Atau Y sebagai fungsi X dan Z. Atau Z sebagai fungsi dan X. Jadi maksudnya ini seperti apa? Pilih salah satunya ini ya. Kamu boleh menyatakan X-nya, boleh Y-nya, boleh Z-nya. Nah, itu seperti apa nih kamu menyatakannya ini? Coba. Berarti diambil dari persamaan yang paling sederhana tadi ada, apakah semuanya yang menganggap persamaan yang paling sederhana itu adalah persamaan 1 nih semuanya nih? Iya, Bu. Iya. X dan Z. Persamaan 1. Persamaan 1. Persamaan 2 kami, Bu. Persamaan Bagi 2. kami. Oh iya. Jadi ini boleh ya. Mana yang kamu anggap yang paling sederhana. Jadi ya bisa saja kalau misalnya Uci menyatakan yang sederhananya persamaan 2, misalnya Anissa menyatakan yang sederhananya persamaan 1, boleh saja. Tidak harus tidak harus sama persepsi mana yang kita anggap mudah. Oke? Ya, Bu. Jadi yang nomor 2 ini silakan kamu pilih, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z atau Y sebagai fungsi X dan Z. Nah, jadi kamu boleh bebas memilih mau menyatakannya seperti apa. Silakan. X sebagai fungsi Y dan Z. Fungsi Y dan Z. Fungsi Y dan Z, Bu. X dalam fungsi Y dan Z. Gimana tuh caranya? X sama dengan 33.000 kurang 2Y Z. Nah, itu dari persamaan yang 1 apa persamaan yang kedua? Sama Persamaan 1. Persamaan 1 tadi kamu dapatkan berapa? Coba. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 33.000. Oh iya, jadi untuk pada kotak yang kedua ini, kamu nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z. Jadi seperti apa jadinya persamaannya ini pada langkah yang kedua? X sama dengan 3.000 Z dengan 39.000. Ya, jadi coba satu orang saja yang bicara, soalnya berdempetan suaranya. Coba satu orang saja yang mewakili. Siapa? Dinda, Bu. Iya, silakan Dinda. X sama dengan 33.000 kurang 2Y kurang Z. Kurang Z. Nah, jadi itu kamu menyatakan X sebagai fungsi Y dan Z. Ada nggak nih yang menyatakan Y sebagai fungsi X dan Z? Atau Z sebagai fungsi X dan Y? Ada nggak nih yang menyatakan Y sama dengan? Atau Kalau Z? Uci X yang apa, Bu? X juga tapi persamaan 2. Enggak apa-apa kan, Bu? Oh, boleh. Gimana kalau Uci yang persamaan 2-nya? Kalau Uci X sama dengan 39.000 dikurang Y kurang 3Z. Iya, bagus. Jadi di sini kita menyatakan salah satu variabel ke dalam fungsi Y dan Z ataupun yang lainnya itu ya. Jadi pada langkah yang kedua ini udah oke ya? Udah, Bu. Oke. Kemudian pada langkah yang ketiga, substitusikan X atau Y atau Z. Nah, kalau misalnya tadi kamu menyatakan X atau ada yang menyatakan Y, tapi tadi menyatakan X ya. Nah, yang diperoleh pada langkah yang kedua,
ke dalam dua persamaan yang lainnya sehingga didapat sistem persamaan linear dua variabel. Nah, berarti kan tadi udah ada satu persamaan yang kita robah tuh. Kalau misalnya persamaan satu yang kamu robah tadi, berarti itu kamu apa namanya di sini? Dua persamaan yang lainnya. Jadi ke dalam dua persamaan yang lainnya. Berarti kalau kita tadi merubah bentuk persamaan satu, berarti kita memasuknya ke dalam dua persamaan yang lainnya. Itu persamaan yang mana kita masukkan? Persamaan yang Kalau tadi kan ke persamaan satu misalnya. Kan tadi kamu merubah bentuk persamaan satu. Nah, sekarang perintahnya ke dalam dua persamaan yang lainnya. Nah, jadi yang kamu peroleh tadi itu masukkan ke dalam dua persamaan yang lainnya. Tadi kalau misalnya pada persamaan satu kan, jadi memasukkannya kepada persamaan yang mana kalau dua yang lainnya? persamaan keempat ke dalam Persamaan keempat, persamaan ke satu, Bu. Persamaan keempat, persamaan ke satu. Nah, yang lain gimana? Persamaan keempat, persamaan dua. Iya, persamaan keempat itu disubstitusikan ke persamaan berapa? Kedua. Persamaan kedua, kemudian ke persamaan Ketiga. ketiga. Kalau kamu tadi menggantikan apa bentuknya yang dari persamaan satu. Kalau misalnya tadi kamu merubah bentuk yang persamaan dua, berarti kamu memasukkannya ke persamaan yang mana? Persamaan satu dan persamaan tiga. Nah, silahkan kamu kerjakan di kotak yang bagian 3 ini. Kalau ragu, kamu silakan bertanya ya, jangan malu-malu bertanya. Ya, Bu. Sambil kamu mengerjakan apa ya LKPD ini, Ibu informasikan Zoom kita waktunya tinggal 4 menit lagi. Jadi setelah ini akan Ibu kirimkan link yang baru ya, karena pada Zoom kan waktunya terbatas 40 menit. Jadi nanti Ibu kirimkan linknya yang baru. Nanti kan kamu udah apa ya, udah terbayangkan bagaimana untuk menyelesaikan kotak yang nomor 3 ini kan? Udah, Bu. Udah. Kemudian pada langkah kotak yang keempat ini, kan dari kotak yang ketiga ini, kan kamu mendapatkan SPLDV nih. Ada misalnya kamu misalkan persamaan yang kelima ataupun persamaan yang keenam nanti di sini. Nah, dari hasil yang kamu dapatkan di dalam kotak yang ketiga ini, kemudian kamu selesaikan pada kotak yang keempat ini dengan cara substitusi yang sudah kamu pelajari kelas 8 SMP atau MTSN ya. Ya, Bu. Ya. Nah, gimana nih caranya? Kan ada 2 persamaan kan, kamu boleh pilih salah satu persamaan yang akan kamu jadikan, atau misalnya X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan, nah itu ya. Jadi kamu selesaikanlah dengan metode substitusi ini. Bisa nggak nih kira-kira nih? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada kendala, Ibu juga akan memantau kamu di dalam diskusi WA grupnya nanti ya. Nah, baru nanti kamu simpulkan di sini, jadi berapa harga masing-masing masker. Nah, jadi kamu tuliskan di sini berapa harga masker. Apa tadi tuh masker yang ditanya tadi? Yang pertama kamu misalkan X-nya adalah masker apa tadi? Masker Kartun. Kemudian
Nah, iya. Nah, jadi kalau ada kendala nanti di dalam diskusi WhatsApp grupnya akan Ibu bantu di situ. Kamu juga bisa mencari referensi-referensi yang lain dari internet ataupun dari kalau ada orang tua atau kakak kamu di rumah bisa bertanya di situ ya. Nah, jadi kita sebenarnya ini ada untuk eliminasi lagi yang belum kita bahas. Cuman waktunya di sini udah habis. Bagaimana caranya ya untuk eliminasi ini? Waktunya 1 menit 42 detik. Nah, di sini untuk eliminasi kita bahas setelah apa? Atau seperti ini aja ya. Kalau waktunya ini udah habis, kita join lagi. Nanti kamu berdiskusi nanti. Kita join lagi ke dalam Zoom dengan link baru yang Ibu kirimkan. Kita diskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan metode eliminasi ini terlebih dahulu nanti ya. Ya, Bu. Ya, Baru nanti keluar lagi dari Zoom, kamu diskusi dengan WA grupnya masing-masing. Siap, Bu. Oke ya. Atau bisa juga kamu setelah keluar dari Zoom ini, kamu download LKPD-nya. Bisa juga sambil menunggu linknya Ibu kirimkan, kamu boleh juga ini melihat gimana nih langkah-langkahnya. Di sini ada beberapa langkah, ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan eliminasi ini ya. Oke, kita akhiri dulu untuk yang tahap ini ya. Nanti kita sambung lagi di link yang baru, oke? Oke, Bu. Oke, tetap semangat ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke, Ibu akhiri ini ya. Ya. Nah, oke Ananda. Jadi setelah tadi Ibu lihat dari dalam grup WA kamu hasil diskusinya, beberapa postingan foto kamu tadi ya. Hasil diskusinya sudah menemukan jawaban dari penyelesaian permasalahan. Juga sudah Ibu lihat ada beberapa kelompok yang memposting
hasil diskusinya di dalam Google Classroom dan juga sudah saling mengomentari, Ibu lihat ya. Nah, jadi sekarang tibalah saatnya untuk mempresentasikan hasil yang udah kamu dapatkan tadi. Nah, kira-kira siapa sebelum Ibu pilih kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kita mulai dari metode substitusi terlebih dahulu. Siapa yang mau mempresentasikan? Silahkan. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Oke, silakan. Metode substitusi ya. Silakan, Diki. Nah, ini kamera belakang ya, Bu. Ya. Nah, untuk teman-teman, matikan mikrofonnya dulu biar jelas. Sudah ya. Nah, ini saya bacakan dulu soalnya. Di masa pandemi ini, banyak sekali toko-toko yang menjual berbagai jenis masker. Di sebuah toko, masker yang paling diminati oleh pembeli adalah yang bermotif kartun, bunga, dan polkadot. Syahda membeli 1 masker motif kartun, 2 masker bermotif bunga, 1 masker bermotif polkadot. Syahda membayar sebanyak Rp33.000. Diki membeli 1 masker bermotif kartun, 1 masker bermotif bunga, dan 3 masker bermotif polkadot. Diki membayar sebanyak Rp39.000. Dinda membeli 2 masker motif kartun, 1 masker motif bunga, 1 masker motif polkadot. Dinda membayar sebanyak Rp28.000. Berapa harga masing-masing masker? Nah, langkah-langkah penyelesaiannya kita gunakan metode substitusi. Pertama, ubah soal ke bentuk model matematika dengan melakukan pemisalan. Nah, diketahui X adalah harga masker motif kartun, Y harga masker motif bunga, sedangkan Z harga masker motif polkadot. Model matematikanya adalah X plus 2Y plus Z sama dengan Rp33.000 persamaan 1. X plus Y plus 3Z sama dengan Rp39.000 persamaan 2. 2X plus Y plus Z sama dengan 28.000 persamaan ketiga. Nah, langkah kedua, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, kelompok 1 memilih persamaan 1 yang dinyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, yaitu X sama dengan 33.000 kurang 2Y kurang Z, maka akan memperoleh persamaan keempat. Langkah ketiga, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah kedua dalam dua persamaan yang lainnya sehingga dapat sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 2. X plus Y plus 3Z sama dengan Rp39.000. Dalam kurung 33.000 dikurang 2Y dikurang Z, tutup kurung, plus Y plus 3Z sama dengan Rp39.000. Rp33.000 dikurang Y plus 2Z sama dengan Rp39.000. Min Y plus 2Z sama dengan 39.000 dikurang 33.000. Min Y plus 2Z sama dengan Rp6.000. Maka dan memperoleh persamaan kelima. Kemudian kita akan melakukan substitusi persamaan 4 ke dalam persamaan 3. 2X plus Y plus Z sama dengan 28.000. 2 dalam kurung 33.000 dikurang 2Y kurang Z dan tutup kurung plus Y plus Z sama dengan 28.000. 66.000. Nah, di sini ada 66.000. 66.000 ini diperoleh dari yang di atas, ada 2 di luar kurung, maka akan dikali 2, 33.000 dikali 2 hasilnya 66.000. Begitupun dengan 4Y dan 2Z.
sama-sama dikali 2 ya semuanya. Maka akan memperoleh 66.000 dikurang 4Y kurang 2Z plus Y plus Z. Ini tetap karena tidak ada di dalam kurung tadi. Sama dengan 28.000. 66.000 dikurang 3Y kurang Z. Sama dengan 28.000. Min 3Y kurang Z sama dengan 28.000 dikurang 66.000. Min 3Y dikurang Z sama dengan min 38.000. 3Y plus Z sama dengan 38.000 dan memperoleh persamaan ke-6. Nah, langkah keempat. Selesaikan SPLDP yang telah diperoleh pada langkah K3. Persamaan 5 dan persamaan 6, substitusikan salah satu persamaan ke persamaan lainnya. Min Y plus 2Z sama dengan 6.000. Min Y sama dengan 6.000 kurang 2Z. Y sama dengan min 6.000 plus 2Z. Dan memperoleh persamaan ke-7. X persamaan 7 substitusi ke persamaan 6. 3Y plus Z sama dengan 38.000. 3 dalam kurung min 6.000 plus 2Z tutup kurung plus Z sama dengan 38.000. Min 18.000. 6.000 di atas, min 6.000 naik di atas, dikalikan 3, maka hasilnya min 18.000 plus 7Z sama dengan 38.000. 7Z sama dengan 56.000. Z sama dengan 8.000. 56 dibagi 7, maka hasilnya 8.000. Z sama dengan 8.000. Substitusi ke persamaan 6. 3Y plus Z sama dengan 38.000. 3Y plus 8.000 sama dengan 38.000. 3Y sama dengan 38.000 dikurang 8.000. Y sama dengan 30.000 per 3. Y sama dengan 10.000. Selanjutnya substitusi Y sama dengan 10.000. Z sama dengan 8.000 ke persamaan 1. X plus 2Y plus Z sama dengan 33.000. X plus 2 dalam kurung 10.000 plus 8.000 sama dengan 33.000. X plus 20.000 plus 8.000 sama dengan 33.000. X plus 28.000 sama dengan 33.000. X sama dengan 33.000 dikurang 28.000. X sama dengan 5.000. Jadi, berapa harga masing-masing masker? Harga masker motif kartun 5.000. Harga masker motif bunga 10.000. Harga masker motif polkadot 8.000. Uji hasil ya atau uji kebenaran. X sama dengan 5.000, Y sama dengan 10.000, Z sama dengan 8.000 ke dalam persamaan 1. X plus 2Y plus Z sama dengan 33.000. 5.000 plus 2 dalam kurung 10.000 plus 8.000 sama dengan 33.000. 5.000 plus 20.000 plus 8.000 sama dengan 33.000. 33.000 sama dengan 33.000. Udah selesai, Bu. Udah ya. Jadi Itu hasil ya. Kelompok 1 ya. Jadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari penjelasan yang sudah disampaikan sama Diki, kamu bisa memahami apa yang dijelaskan. Kan tadi sudah juga diposting di dalam Google Classroom-nya ya. Jadi kamu bisa melihat jawaban dari kelompok 1 seperti apa. Nah, kemudian coba ada nggak nih yang mau mengkritik atau menyarankan dari presentasi yang udah dilakukan sama Diki tadi? Apa ada kritik sama sarannya? Silahkan. Atau mungkin ada jawabannya yang berbeda? Atau apakah udah sama jawabannya? Sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Jadi tadi yang udah dijelaskan sama kelompok Diki,
harga untuk masker yang bermotif kartun itu mendapatkan nilainya adalah berapa tadi? 5.000 rupiah. Kalau untuk masker yang bermotif bunga 10.000. 10.000. Jadi untuk masker yang bermotif polkadot itu harganya 8.000. Iya, jadi benar ya, untuk metode substitusi itu yang pertamanya kita ambil satu persamaan yang paling sederhana, lalu kita substitusikan ke dua persamaan yang lainnya, sehingga nanti dia membentuk sistem persamaan linear dua variabel yang baru, lalu sehingga SPLDV yang baru itu kita substitusi lagi masing-masing persamaannya. Nah, jadi seperti itu untuk mendapatkan variabel yang mau kita cari dengan menggunakan cara substitusi. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Sekarang kita lanjut lagi presentasi untuk metode eliminasi. Nah, kelompok mana lagi yang mau presentasi? 4, Bu. Kelompok 4. Siapa yang mewakili kelompok 4 nih? Misi, Bu. Messi, silahkan Messi. Kurang masih. Gunakan kamera belakang ya, Messi. Nah, ya bagus. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan metode eliminasi. Langkah yang pertama yaitu kita harus melihat apa yang diketahui di dalam soal. Soalnya yang diketahui adalah Syahda membeli 1 masker bermotif kartun, 2 masker bermotif bunga, dan 1 masker bermotif polkadot. Syahda Messi, harus membayar sebanyak 30. Maaf Messi. Untuk soal Ya, Bu. untuk soal sama apa yang diketahuinya Ibu rasa nggak perlu dijelaskan lagi karena kan soal sama apa yang diketahui kan udah sama ya. Jadi langsung aja ke model matematika di kotak yang pertamanya aja langsung biar kita memanfaatkan waktu kita. Langsung masuk eliminasinya, Bu. Iya, boleh langsung eliminasi ataupun modelnya disebutkan juga boleh. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3-nya disebutkan juga boleh. Oke, Bu. Mati Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus mencari apa yang diketahui dan memisalkannya. Di sini saya akan memisalkan X adalah sebagai harga masker motif kartun, Y adalah sebagai harga masker motif bunga, dan Z harga masker motif polkadot. Di sini saya akan memodelkannya dalam bentuk model matematika. Dalam bentuk model-model matematikanya, saya memperoleh yaitu persamaannya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 33.000. Itu adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 39.000. Itu adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 28.000 adalah persamaan yang ketiga. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah pilih 2 persamaan yang sederhana, lalu eliminasikan salah satu variabelnya sehingga membentuk SPLDV baru. Di sini saya yang akan mengeliminasikan Y dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 yaitu yang persamaan satunya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 33.000. X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 39.000. Karena kita akan mengeliminasikan Y atau menghapus atau menghilangkan Y, kita harus membuatkan variabel Y itu sama dengan persamaan 1 dan yang kedua. Jadi, saya mengkalikan bahwa persamaan 1 itu dikalikan 1 dan persamaan yang kedua dikalikan dengan 2, sehingga memperoleh hasil persamaan yang pertama yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 33.000. Yang persamaan kedua yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 6Z karena
3 tersebut dikalikan dengan 2, jadi memperoleh hasil 6Z. Dan 39.000 ini dikalikan dengan 2, sehingga memperoleh hasil 78.000. Di sini saya akan menghilangkan atau mengeliminasikan variabel Y. Jadi hasilnya adalah min X dikurang 5Z sama dengan min 45.000. X ditambah 5Z sama dengan 45.000 menjadi persamaan keempat. Yang selanjutnya itu pilih 2 persamaan yang lainnya, lalu eliminasikan variabel yang sama pada langkah kedua, sehingga membentuk SPLDP yang baru. Selanjutnya di sini saya akan mengeliminasikan Y dari persamaan 2 dan 3. Ini adalah bentuk persamaan 2 dan 3, yaitu X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 39.000. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 28.000. Karena kita mengeliminasikan atau menghilangkan Y, jadi Iya, Messi, suaranya tidak kedengaran. Messi, buka mic. Messi, mikrofon masing. Apa dibuat deh? Ya, lanjut Messi. Apakah sudah Sudah terdengar? Sudah. Ya, silakan. Sudah terdengar, Bu. adalah X dikurang 2X menjadi min X dan 3Z dikurang Z menjadi 2Z. Sama dengan 39.000 dikurangkan 28.000 mendapat hasil 11.000. Ini akan dimasukkan dalam persamaan kelima. Selanjutnya kita akan mengeliminasikan X dari persamaan 4 dan 5. Sudah terdapatkan persamaan 4 dan 5, kita akan masukkannya dan mengeliminasikannya, yaitu bagian variabel X. X ditambah 5Z sama dengan 45.000, min X ditambah 2Z sama dengan 11.000. Karena di sini lawannya itu X dengan positif dengan negatif, maka akan kita tambahkan seperti ini. Jadi hasilnya adalah 5Z ditambah 2Z sama dengan 7Z, dan 45.000 ditambah 11.000 sama dengan 56.000. Jadi hasilnya adalah 7Z sama dengan 56.000. Z kita balikkan 7-nya menjadi pembagian, karena ini perkalian, kita lanjutnya jadikan menjadi perkalian. Jadi 56.000 ini dibagi dengan 7. Dan hasilnya kita mendapatkan bahwa nilai Z itu adalah 8.000. Dan selanjutnya kita akan mengeliminasikan Z dari persamaan 4 dan 5. X ditambah 5Z sama dengan 45.000, min X ditambah 2Z sama dengan 11.000. Karena kita akan mengeliminasikan variabel Z, jadi kita akan samakan dulu variabel tersebut. Jadi persamaan yang keempat ini saya akan kalikan dengan 2, dan persamaan yang kelima saya kalikan dengan 5. Jadi hasilnya adalah 2X ditambah 10Z sama dengan 90.000, dan persamaan kelima min 5X ditambah 10Z sama dengan 55.000. Di sini akan kita kurangkan, yaitu 2X dikurang 5X. Karena
di sini kurang dan di sini kurang, maka akan kita tambahkan atau menjadi positif di sini menjadi 7X sama dengan 45.000. Yaitu 90.000 dikurang 55.000 mendapatkan hasil 45.000. Jadi X sama dengan 45.000 dibagi 7 mendapatkan hasil bahwa X itu adalah 5.000. Selanjutnya, kita akan mengeliminasikan X dari persamaan 1 dan 2. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 33.000. X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 39.000. Karena kita akan menghapuskan X, jadi hasilnya adalah Y dikurang 2Z sama dengan min 66.000. Karena 33.000 ini dikurangkan dengan 39.000, jadi hasilnya akan min atau negatif 6.000. Selanjutnya, kita akan mengeliminasikan lagi X dari persamaan 2 dan 3. Sehingga di sini X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 39.000. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 28.000. Karena kita akan mengeliminasikan X, jadi kita harus membuat persamaan dari variabel X tersebut supaya dia bisa dihapuskan atau dihilangkan dari persamaan ini. Jadi akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 78.000. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 28.000. Karena Z ini sudah dihilangkan, jadi hasilnya adalah 2Y dikurang dengan Y, hasilnya Y atau 1Y, dan 6Z dikurang Z sama dengan 5Z, dan 78.000 ini dikurangkan dengan 28.000 menjadi hasilnya 50.000. Dan dapatlah persamaan kelima, yaitu Y ditambah 5Z sama dengan 50.000. Selanjutnya, kita akan mengeliminasikan lagi Z dari persamaan 4 dan 5. Y sama dengan 2Z, Y ditambah 5Z. Karena kita akan menghilangkan atau menghapuskan Z, maka kita harus persamakan dulu variabel Z-nya. Jadikan persamaan keempat akan dikalikan dengan 5 dan persamaan kelima akan dikalikan dengan 2. Mendapatlah hasil 5Y dikurang 10Z sama dengan min 30.000. Dan persamaan kelima yaitu 2Y ditambah 10Z sama dengan 100.000. Jadi, persamaan Z ini, variabel Z sudah habis. Tinggal lagi dengan 5Y dikurangkan dengan 2Y. Karena ini adalah menjadikan negatif, maka akan kita tambahkan seperti yang sebelumnya tadi, yaitu 5Y ditambah 2Y sama dengan 7Y, dan min 30.000 ini dikurangkan dengan 100 sehingga mendapatkan hasil min 70.000. Selanjutnya kita akan Y sama dengan min 70.000 ini kita bagikan dengan 7 sehingga mendapatkan hasil 10.000. Jadi harga masing-masing masker tersebut yaitu yang pertama harga masker motif kartun Rp 5.000, harga motif masker bunga Rp 10.000, harga masker motif polkadot adalah 8.000. Untuk menguji kebenarannya kita akan melakukan langkah-langkah berikut, yaitu uji kebenaran hasil X sama dengan 5.000, Y sama dengan 10.000, dan Z sama dengan 8.000 akan kita substitusikan ke persamaan 2. Persamaan 2-nya adalah X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 39.000. X-nya adalah 5.000, kita masukkan 5.000 di sini. Dan Y-nya adalah 10.000, akan kita tambahkan X dengan Y, berarti 5.000 ditambah 10.000. Sedangkan yang Z-nya adalah 8.000, akan kita masukkan ke dalam kurung, maka akan kita kalikan nanti. Sama dengan 39.000. Jadi,
5.000 ditambah 10.000 adalah 15.000 dan 3.000 dikali 3 dikali 8.000 adalah 24.000. Maka akan kita tambahkan 15.000 ditambah 24.000 adalah 39.000. Maka hasilnya sama dengan 39.000. Selesai, Bu. Nah, terima kasih kelompok 4 ya yang sudah diwakilkan sama Messi. Bagaimana pendapat yang lainnya? Apakah ada kritik dan saran yang disampaikan sama Messi barusan? Tidak, Bu. Kalau dibandingkan jawabannya dari hasil Diki dengan hasil Messi, kelompok Messi tadi itu gimana hasilnya? Sama, Bu. Sama ya? Berarti Sama, Bu. bisa kita ambil kesimpulannya kalau kita menggunakan metode eliminasi ataupun metode substitusi, hasil yang akan didapatkan itu adalah sama. Nah, kemudian Ibu ada sedikit saran untuk Messi tadi ya. Nah, dalam pembacaan jumlah uang itu jangan dibaca RP. Dibaca aja gimana? Iya. Jadi bacanya gimana? 5.000 rupiah gitu ya. Nah, jadi bagi yang sudah berani untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya, kita kasih A+ ya. Kita kasih A+. Nah, jadi bagi yang mau tampil, berani untuk presentasi, ada nilai tambahannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai langkah ini? Oke, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nih? Enggak. Jadi sekarang jadi kita setelah selesai mempelajari bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu dengan 2 metode. Yang pertama metode substitusi, kemudian metode eliminasi. Nah, sekarang kalau untuk metode substitusi, siapa yang bisa menjelaskan gimana cara langkah-langkah kita menyelesaikan SPLTV itu dengan metode substitusi? Siapa nih yang bisa menjelaskan? Kan tadi kita udah mengerjakan tuh soal yang berhubungan dengan SPLTV, kita menyelesaikannya. Iya. Gimana? Gimana, Diki? Kelompok 3, Bu. Iya, silahkan kelompok 3. Bagaimana langkahnya kita menyelesaikan dengan metode substitusi? Langkah-langkah menyelesaikan SPLTV-nya adalah yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah ke dalam 2 persamaan yang lainnya sehingga didapat. Yang ketiga yaitu selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah 2. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi yaitu yang pertama, pilih 2 persamaan yang sederhana. Lalu eliminasikan salah satu variabelnya sehingga membentuk SPLDV baru. Yang kedua yaitu pilih 2 persamaan yang lainnya, lalu eliminasikan variabel yang sama. Sepertinya Syahda terkendala jaringan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita tunggu sebentar. Iya. Maaf, Bu, jaringannya, Bu. Iya, silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Langkah-langkah menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi. Kasih bagian Ada 3, sama kelompok lain lagi. Kan substitusi udah nih kelompok Syahda. Yang eliminasi gimana langkah-langkahnya? Kelompok mana nih yang mau? Kelompok berapa? Nah, silakan Viola. Kelompok 6, Bu.
Kelompok 2 tadi duluan ya. Silakan kelompok 2. Langkah penyelesaian SPLTP dengan metode eliminasi. Yang ke-1, pilih dua persamaan yang sederhana, lalu eliminasikan salah satu variabelnya sehingga membentuk SPLDV baru. 2, pilih dua persamaan yang lainnya, lalu eliminasikan variabel yang sama pada langkah pertama, sehingga membentuk SPLDF yang baru. 3, eliminasikan salah satu variabel dari SPLDF baru yang terbentuk pada langkah 1 dan 2. Nah, jadi apa yang disampaikan sama Syahda tadi dengan menggunakan metode substitusi, apakah sepakat seperti itu langkah pengerjaan untuk metode substitusi? Sepakat. Nah, jadi kita ambil persamaan yang paling sederhana ya, lalu kita substitusikan kedua persamaan yang lainnya, sehingga dia membentuk SPLDV yang baru. Nah, dari SPLDV yang baru itu, kita substitusi lagi dari persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua, sehingga terbentuklah variabel yang mau kita cari itu berapa hasilnya. Nah, jadi seperti itu cara substitusi, ataupun substitusi itu bisa kamu ingat adalah dia menggantikan ataupun memasukkan nilai dari salah satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Nah, jadi itu substitusi. Kalau untuk eliminasi juga sudah dijelaskan sama kelompok 2 tadi, berarti langkah yang pertama kita ambil dua persamaan yang paling sederhana, lalu kita eliminasikan variabelnya, salah satu variabelnya. Kemudian kita pilih lagi dua persamaan yang berbeda dengan mengeliminasikan variabel yang sama. Nah, kan nanti terbentuk sistem persamaan linear dua variabel yang baru. Kita eliminasikan lagi yang SPLDV yang baru yang terbentuk itu. Nah, jadi itulah materi kita hari ini ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau minta kamu mengerjakan kuis. Nah, sebelum kamu mengerjakan kuis, di dalam Google Classroom ada itu bahan ajar sama ada video materi pembelajaran, bisa kamu download, di situ ada video Ibu menjelaskan materi pelajaran, bisa kamu pelajari untuk memahami materi menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi dan substitusi ini ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan untuk kuis, soal kuis di sini. Nah, coba diperhatikan soal kuisnya. Ya, Bu. Sudah terlihat belum? Nah, Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi belum ya? Belum, Bu. Sudah. Nah, itu kan ada kuis. Jadi silakan kamu kerjakan kuisnya ini. Coba kamu perhatikan langkah-langkah apa yang diketahui dari kuis ini, kemudian apa yang ditanyakan. Nah, jadi kan kita ada dua metode hari ini ya. Ada metode eliminasi, ada metode substitusi. Jadi kamu pilih salah satu aja metodenya yang kamu kerjakan untuk mengerjakan kuis ini. Nah, jadi Ibu tunggu 5 menit cukup ya, karena Zoom kita juga akan habis dalam jangka waktu 4 menit ini ya. Silakan kamu kerjakan. Kalau misalnya ada yang ragu untuk soalnya ini, permasalahannya ini, mungkin bisa kamu tanyakan. Masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Ibu. Ya. Nanti di post juga di Google Classroom, Bu. Kalau untuk kuis ini, kamu langsung isi di dalam kuis yang udah Ibu sediakan. Ya. Nah, jadi silakan dikerjakan kuisnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Gising dekat aku aja. Baik, Bu. Lama.
Nah, jadi ini silakan dilanjutkan mengerjakan kuisnya. Ibu bikin lagi ya linknya yang baru. Ini nggak tahu juga kenapa kalau pada pertemuan sebelumnya kan Zoom-nya bisa apa ya lanjut aja waktunya. Kalau ini dibatasi 40 menit 40 menit. Jadi harus bikin link baru lagi. Oke ya, silakan dilanjutkan pengerjaan kuisnya. Kita join Bu. lagi dengan Ya, Bu. yang baru yang Ibu share di dalam grup nanti. Oke. Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan nanti ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, oh ini enggak terekam ya. Oh iya. Nah, jadi masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan lagi. Kalau yang namanya metode gabungan itu artinya adalah menggabungkan dua metode. Jadi kita gabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Ya, jadi itu materi kita. Selanjutnya juga nanti akan berkelompok seperti ini. Kamu juga akan mempresentasikan nanti. Oke ya. Ya, Bu. Nah, jadi alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan syukur ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Nah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika mau bepergian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.